Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat-sehat kan? Alhamdulillah, Ustazah di sini semuanya juga sehat. Anak-anak, Ustazah akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tolong disiapkan ya materi Al-Islam halaman 50, langsung saja 58 ya. 57 itu ibadah, tentang ibadah itu fikih ya. Ibadah itu sama dengan materi fikih. Nah, sekarang kita buka halaman 58, yaitu tentang toharoh ya. Sambil dipegang pensilnya ya, seperti biasa yang pernah kita lakukan di kelas. Pensilnya dipegang, kemudian digarisbawahi yang penting-penting supaya kalian mudah untuk belajarnya nanti kalau menghadapi PH. Saya langsung saya mulai. Toharoh artinya bersuci dari najis dan hadas. Jadi toharoh itu artinya bersuci ya dari najis dan hadas. Kemudian berikutnya pengertian toharoh. Ya, di sini dijelaskan mengenai najis. Najis itu adalah kotoran yang menyebabkan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita terkena najis, maka kita dilarang, kita harus membersihkan dulu, harus bersuci, dan kemudian kita kalau mau melaksanakan sholat, kita melaksanakan sholat. Yaitu contohnya najis itu umpama kita masih dalam berhadas, baru pipis atau nah itu kan kena najis. Nah, itu harus dibersihkan atau disucikan dulu, kemudian berwudu dan melaksanakan sholat kalau mau melaksanakan sholat. Kemudian sedangkan hadas itu keadaan tidak suci yang ada pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat dan ibadah yang lainnya. Itu hadas. Contohnya kalau hadas besar, contohnya ya kalau laki-laki itu baru bermimpi itu harus mandi besar. Kemudian kalau wanita atau anak perempuan yang biasa dialami yaitu dengan bulanan atau haid ya, haid atau menstruasi. Nah, itu juga harus mandi besar sebelum melaksanakan sholat. Jadi kalau sudah selesai anak-anak ya yang sudah menstruasi atau haid tiap bulan ya, itu memang sudah kodratnya dari Allah, maka juga harus kita terima. Dan kalau kita mau sholat, kalau sudah selesai ya, itu harus kita segera bersuci, yaitu dengan mandi besar. Nanti ada materi berikutnya cara mandi besar ya. Kemudian berikutnya sekarang tentang halaman 59, langsung saja ya. Halaman 59 tentang macam-macam toharoh. Nah, toharoh ini dalam fikih Islam, toharoh itu ada dua macam, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Toharoh dari najis itu maksudnya adalah membersihkan sesuatu dari najis ya. Adapun najis dibagi menjadi tiga macam. Satu, najis mukhafafah, dua, najis mutawasito, tiga, najis mughaladoh. Nah, najis mukhafafah ini najis ringan ya. Contohnya air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Nah, itu jenis golongan jenis najisnya yaitu ringan ya. Kemudian cara mensucikannya sangat mudah dengan memercikkan atau mengusap air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Jadi yang baju kita kena percikan najis dari adik umpama punya bayi ya di rumah, nah itu tinggal diperciki saja dengan air ya. Kalau disabun pun malah lebih bagus ya, kemudian disiram. Nah, kemudian yang kedua najis mutawasitoh, yaitu najis pertengahan, jadi golongannya pertengahan ya. Tadi kalau mukhafafah itu ringan, kalau mutawasitoh itu pertengahan. Contoh najis ini adalah darah, nanah, air seni laki-laki. Nah, itu pertengahan ya. Cara membersihkannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis ya. Jadi mengalirkan air kemudian dicuci, tentunya kalau mencuci ya dengan pakai sabun supaya bersih ya. Terus diguyur dengan air sampai bersih. Kemudian yang ketiga, najis mughaladoh adalah najis yang berat. Nah, ini jenisnya berat. Contoh najis ini bersumber dari anjing. Maksudnya benda yang terkena air liur, anjing dikatakan najis berat. Umpama kita
tidak tahu dari belakang mama ada anjing kemudian menjilat pakaian kita. Nah, itu harus kita bersihkan. Caranya bagaimana? Nah, itu melalui beberapa tahap kalau yang hadas najis besar ini atau mughalladhah, yaitu membasuh dengan menggunakan tanah sebanyak 7 kali. Jadi dengan menggunakan tanah sebanyak 7 kali ya, 1 kali diantaranya air dicampur dengan tanah, jadi 7 kali dibasuh dengan tanah, itu ya. Kemudian salah satunya itu dicampur dengan air, kemudian dibersihkan dengan sampai bersih ya. Nah itu. Kemudian sebab-sebab berikutnya, sebab-sebab kita terkena najis hadas kecil. Ya, hadas kecil itu kita terkena hadas kecil apabila kita ada keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan atau dubur. Ya, contohnya keluar angin atau kentut, kemudian ketiduran. Nah, makanya kalau kita mau sholat, kalau ketiduran ya itu dan keluar angin itu harus wudu dulu. Berikutnya yaitu cara bersuci dari hadas besar. Nah, coba kalian lihat halaman 60. Cara mandi besar. Jadi yang pertama, nah ini kalau bagi mau melaksanakan mandi besar, yang pertama kita lakukan yaitu niat dalam hati ya, tidak diucapkan tapi dalam hati saja. Kemudian membasuh kedua tangan, dibasuh tangannya kedua tangan ya. Kemudian membasuh atau mencuci kemaluannya bersihkan yang muka kemudian belakang dengan tangan kiri ya. Terus kemudian berwudu, mengambil air wudu. Setelah itu kemudian mengunjur kepala dengan air, masukkan jari-jari dalam rambut yang didahulukan yang sebelah kanan ya. Kemudian ini 3 kali ya. Nah itu sebesar 3 kali. Itu ini yang nomor 5 ini yang mengunjur kepala dengan air, memasukkan jari-jari ke dalam rambut kepala disertai dengan wewangian atau sampo. Kemudian berikutnya mengguyur kepala sebanyak 3 kali. Ini ya, jadi 3 kali yang didahulukan sebelah kanan dulu, kemudian kiri. Ya, dimulai dari sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Nah, kemudian berikutnya membasuh seluruh anggota badan. Jadi kalau sudah ini tadi yang 3 kali tadi, kemudian semuanya dipakai sampo terus pakai sabun, kemudian dibersihkan seluruhnya. Yang terakhir mencuci atau membasuh kedua kaki dan dari kanan sampai kiri. Itu cara mandi besar. Jadi bisa dibaca lagi ya di halaman 50, 60 kalau belum paham semuanya. Berikutnya sekarang tayamum. Nah, sekarang untuk tayamum ini anak-anak nanti saya kasih contoh, terus nanti ngirimkan video ke saya, praktek sendiri-sendiri, terus nanti langsung kirim videonya ke ustadzah ya. Caranya, nah ini kalau pakai debu, nah ini diratakan debunya, ini ya. Ini cara untuk tayamum apabila pakai debu. Kalau tidak pakai debu juga boleh, kalian sakit, sakit tidak bisa kemana-mana, itu boleh pakai dinding begini juga bisa ya, ini sambil tiduran kemudian dinding ini bisa ya. Nah sekarang kita mulai ya. Caranya pertama niat itu juga dalam hati, kemudian baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Caranya demikian ya. Tangan ini sebagaimana hadis Rasulullah yang ustadzah pelajari. Pertama bismillahirrahmanirrahim, niat dalam hati. Kalau mau tayamum, nawaitu tayamum listitibahati sholati fardu lillahi ta'ala. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian ditiup. Ini ya. Terus kemudian membasuh seluruh muka ini. Nih, jadi seluruh muka ini dibasuh 1 kali begini ya. Batasannya rambut di sini. Kemudian di tangannya, telapak tangannya ditaruh di sini lagi. Terus ditiup, kemudian didahulukan membasuh telapak tangan di atas telapak kiri, demikian ya, kemudian ke belakang ya. Setelah ini hanya sampai pergelangan ya, kemudian sebelah kiri di atas telapak tangan kanan, demikian ya. Itu dasar hadisnya ya. Inilah caranya kita tayamum. Nah nanti semuanya mengirimkan praktek tayamum sendiri ya di video dan dikirimkan ke ustadzah. Nah anak-anak, inilah materi toharoh
Ya, kemudian berikutnya untuk hikmah dhahara bisa kalian baca di situ karena waktunya cuma sedikit untuk Ustadzah video ya. Sekarang Ustadzah ingin menyampaikan ya, marilah kita laksanakan dalam beribadah kepada Allah itu sesuai dengan sunnah Rasul ya, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Saya akhiri ya, nanti kalau ada yang belum paham bisa langsung japri ke Ustadzah. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.